Muslimah Beauty, Muslimah punya cerita. Halo, balik lagi sama aku Renata Aprianti. Buat kalian yang baru aja masuk ke channel ini, ketemu aku, salam kenal dan jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi video ini apa sih? Aku gak akan nge-review produk, aku gak akan juga lengkap makeup tutorial, karena hari ini aku spesial, lagi ada ngisi acara bareng Dreamco ID dan juga bareng sama Muslimah Beauty Community. Yeay! Jadi kebetulan aku ini tergabung juga dalam Muslimah Beauty Squad tahun 2018, dan di acara ini itu sekalian kita merayakan Hari Berhijab Nasional, dimana acara ini sebenarnya tiap tahun udah diadain, tapi baru tahun ini diadain secara online ya, secara virtual. Tapi walaupun virtual nggak mengurangi keseruannya. Jadi di video ini aku mau ngasih tunjuk ke kalian nih keseruan-keseruan acara hari ini, dan juga aku alhamdulillah dikasih kepercayaan buat ngisi makeup tutorial. Makeup tutorial apa? Kalian bisa lihat aja videonya sampai habis ya. Jangan kemana-mana. See you. Halo Kak Renata, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Sania. Teman-teman semua. Cantik sekali hari ini. Belum make upan ya Kak? Belum nih, masih bare face banget. Masih bebek juga udah cantik kok Kak. Makasih, kesannya lebih cantik. Hari ini sih mau makeup simple aja, karena kan memang kebanyakan setelah pandemi pakai masker kita males makeup kan. Tapi kan kita kadang harus ketemu, tetap ke kantor, beraktivitas. Kita nggak mungkin bener-bener bare face nggak pakai makeup sama sekali. Jadi makeup sekarang itu makeup yang simple aja, fresh, tapi juga agak nggak terlalu banyak transfer ke masker, dan nggak gampang luntur gitu sih. Oke, sekarang tuh jadi kita kalian udah siapin semuanya kan ya untuk sekarang tuh jadi kita peralatannya ya. Kita mulai aja sekarang untuk makeup tutorialnya. Di sini yang pertama pasti kita harus pakai adalah skincare ya. Skincare itu nggak boleh di skip sama sekali. Jadi itu kayak sebagai dasarnya untuk makeup biar tahan lama gitu. Jadi di sini tadi aku udah pakai serum, dan biasanya juga aku pakai tone up cream biar muka tuh lebih cerah ya, lebih kayak nggak terlalu kusam tuh dipakai. Tapi kalau kalian nggak punya tone up cream, bisa pakai moisturizer yang biasa kalian pakai aja, nggak masalah. Nah, habis itu jangan lupa pakai sunscreen, karena sunscreen itu penting banget. Walaupun kalian nggak kemana-mana, walaupun tetap di rumah, nggak keluar rumah, karena sinar matahari itu UV tetap masuk ke dalam ruangan. Jadi untuk sunscreen itu wajib banget, walaupun cuman di rumah aja gitu. Ini aku udah pakai, atau kalian bisa pakai moisturizer yang ada SPF-nya, itu nggak masalah sih. Nah, oke, kalau gitu selanjutnya biar makeupnya itu tambah nempel, tambah awet, jangan lupa disemprot pakai setting spray atau face mist, bisa merek apa aja, ke seluruh mukanya, biarin agak basah, terus kita tap-tap aja sampai dia nyerap sendiri, biar lebih lembab aja mukanya. Nah, habis itu setelah semua skin preparationnya selesai, kita bisa langsung pakai primer. Primer ini karena pori-poriku juga besar, terus aku juga di sekitar T-zone itu suka berminyak, jadi aku pakai yang silicone base. Jadi cuman dipakai di bagian yang dibutuhkan aja, kayak di hidung, di bagian pipi yang pori-porinya besar, di dahi, dan juga di sini nih, di dagu gitu. Ini kita ratain aja. Nah, kebetulan kulit aku itu kombinasi ke berminyak. Jadi kan sering banget tuh kalau make upan pakai masker suka
leleh di sini kan ya, banyak kayak yang suka kayak gitu. Kalau aku sih kadang suka leleh di pinggiran hidung itu. Nah itu tandanya kita memang kurang agak ngeset ya, kurang ngeset pakai bedak tabur. Bedak tabur itu emang harus banyak banget sih. Kalau misalkan kulitnya apalagi yang berminyak banget, itu wajib pakai bedak tabur yang banyak. Jadi jangan pelit-pelit pakai bedak tabur, apalagi kalau udah pakai foundation. Jadi sekarang aku mau masuk ke foundationnya. Ini aku pakai foundation yang ada SPF-nya juga, karena aku kebetulan udah banyak keluar rumah. Jadi harus banget nih pakai produk yang ber-SPF. Oh, teman-teman masih ada yang udah mulai masuk kerja atau masih WFH nih? Aku sekarang tiap hari dari kantor soalnya. Oh gitu. Kantor aku yang lain masih pada libur. Oh iya, sama nih, aku juga hampir tiap hari sekarang pergi. Karena walaupun aku sekarang kan juga makeup artist Kak, tapi aku juga masih kerja kantoran biasa sih. Jadi ke kantor. Aku mau nge-infoin dulu nih buat Oke, ini biasanya kalau pakai foundation aku pakai tangan dulu biar kayak masuk gitu ke kulit, terutama nih di bagian cuping hidung ya. Ini harus banget dikenain foundation biar nggak gampang leleh, biar nggak belang gitu. Nah, habis itu baru diratain pakai sponge. Ratain, karena buat sehari-hari sih biasanya foundationnya nggak terlalu tebel ya, jadi tipis aja. Yang penting muka tuh kelihatan lebih fresh, dan juga kayak aku tuh banyak noda bekas jerawat tuh jadi kayak lebih ketutup gitu. Mungkin ada yang punya masalah sama nggak sama aku? Oh, Masni itu ya, masker acne masker. Nah, ya dulu juga awal-awal tuh kalau pakai masker itu pasti jerawatan di dagu dan rahang sini kan kayak kesannya ya. Itu biasanya kalau ini kita perbaiki di skincare-nya sih Kak. Jadi kita skincare seperti apa tuh untuk Masni? Untuk Masni itu biasa kita harus pakai skincare pokoknya untuk acne, dan jangan pakai produk-produk yang misalkan bikin berminyak, karena itu kan pasti di dalam sana lembab ya. Dalam sana lembab, jadi pasti akan apalagi kalau misalkan kita pakai make up itu terus tambah lembab, mungkin akan menimbulkan jerawat. Tapi alhamdulillah sih sekarang aku nggak terlalu jerawatan kayak awal gitu, karena aku udah memperbaiki dari skincare-nya, aku udah mulai rajin gitu. Yang penting rajin sih. Mungkin ada skincare yang emang nggak cocok, karena atau ada juga varian beberapa skincare nggak cocok dicampurin dengan bahan lain kayak ya, gitu. Bener. Jadi kita harus emang cari skincare tuh susah-susah gampang sih. Bener banget, susah gampang. Kadang kalau udah cocok terus tiba-tiba kita pakai tambahan skincare lain malah jadi nggak cocok kayak gitu. Misalkan buat acne, pakai semuanya buat acne. Jangan buat acne terus beli sesuatu yang buat brightening atau mencerahkan, karena itu bakal slack. Itu nggak akan cocok gitu. Nah, sekarang kenapa Kak? Apa tuh Kak? Dan sekarang aku mau pakai concealer nih Kak, untuk di bawah mata sama di tengah hidung, biar agak cerah dikit. Karena nggak tahu kenapa nih akhir-akhir semenjak pandemi jadi kurang tidur. Nah, tapi kalau misalnya cara ngeblend concealer biar lebih rapat tuh gimana sih? Karena aku setiap ngeblend concealer sendiri tuh kayak ada keki yang kayak pecah-pecah di bawah kelopak mata, di bawah mata gitu loh Kak. Di bawah mata ya. Iya, itu karena bisa jadi Kak Sania itu sebelumnya nggak melembabkan si under eye-nya. Jadi bisa pakai eye cream dulu sebelumnya pas rangkaian skincare-nya. Terus nanti pas udah selesai pakai concealer, jangan lupa di set pakai bedak juga. Karena biasanya kalau bedaknya kurang, masih basah gitu, dia akan gampang cepet cake atau crack gitu. Tips make up buat kulit kering Kak, make upan bentar langsung pada hilang katanya gitu. Kalau buat kulit kering tuh yang pasti skincare-nya harus yang bener-bener hydrating gitu. Jadi bener-bener moist. Jadi jangan takut pakai skincare sampai jadi pas sebelum pakai make up pastiin muka kita tuh kalau abis pakai skincare gini tuh kayak lengket-lengket gitu. Nah itu bagus buat dilanjut pakai make up karena bisa lebih ngunci make up gitu. Tapi jangan salah, yang kulitnya berminyak juga harus wajib pakai skincare yang hydrating.
Karena bisa jadi berminyak itu karena kulit kita kondisi di dalamnya itu dehidrasi. Jadi dia memicu produksi minyak yang makin banyak gitu. Nah, aku biasanya habis pakai foundation, concealer, sekarang aku disemprot lagi nih pakai setting spray. Oke. Oh, berarti setting spraynya sebelum bedak tabur ya, Kak? Ya, kalau aku sebelum tadi pas setelah skincare, sebelum bedak tabur, dan nanti setelah bedak, dan terakhir setelah whole makeup gitu. Oke, sekarang nih aku juga mau pakai bedak tabur. Ini aku pakai bedak taburnya tuh nungguin si setting spraynya kering dulu atau langsung aja, Kak? Jangan, pokoknya semuanya udah mengering dengan sendirinya. Bisa dibantu pakai kipas angin, di kipas-kipas juga gitu bisa. Nah, sekarang kalau di bawah mata tuh suka kris, kita tuh harus sebelum pakai bedak tabur ngelihat agak ke atas. Terus kita tap-tap sampai si creasing di kerutan halusnya itu hilang gitu. Nah, kita pakai si loose powdernya dari ujung mata sini ke depan, biar masuk ke lipatan-lipatan kerutan halusnya itu gitu. Apalagi kalau yang aku udah berumur kan kerutan halusnya lebih banyak. Oh, berarti dari luar ke dalam ya, Kak? Bukan dari dalam ke luar? Iya, dari luar ke dalam, biar jadi si kerutannya kan bentuknya begitu, jadi kita masukin gitu bedaknya. Nah, ini aku sudah setting. Jangan lupa nih di cuping hidung, harus banyak banget bedaknya. Karena di cuping hidung itu yang biasanya muncul minyak-minyak jahat. Betul. Di luar. Tapi pasti di sini sih teman-teman udah pada jago-jago make-upan sih, yakin. Apalagi teman-teman primitif sama muslimah squad. Bener-bener. Bedaknya iya agak banyak, tapi jangan takut karena kan apalagi kita pakai masker nih. Terutama di bagian sini kita harus lebih banyak pakai bedak. Biar nanti nggak lembab, nggak luntur, nggak hilang gitu. Nggak nempel di masker. Iya. Nah, harus banyak produknya juga, dan aku saranin sih pakai bedak yang translucent, yang nggak ada warnanya gitu. Nah, biasanya habis aku pakai bedak tabur, aku pakein lagi bedak padat yang translucent, yang putih gitu. Buat ngunci aja sih sebenarnya di area-area yang ketutup masker. Biar nggak, apalagi hidung nih kan sering banget ya ketutup masker terus nantinya hilang gitu. Ya biasanya kalau kayak gitu sih emang segala sesuatu yang datangnya dari dalam tubuh itu pasti kan emang susah dihilangkan banget ya, kayak minyak wajah, kayak uap. Kan uap itu kan dari dalam tubuh. Nah, kita bisa perbaiki sebenarnya dari pola makan juga sih. Jangan terlalu banyak makan yang berminyak gitu. Kantung mata kalau tekstur itu nggak akan pernah bisa ditutupin. Kalau warna bisa kalian pakai kayak concealer ya, yang untuk yang ada warnanya. Kita pakai yang agak orange. Yang agak orange itu pakai aja di bawah mata sebelum pakai foundation dan concealer. Jadi pakai dulu yang warna orange itu, baru pakai foundation. Lalu ditutupin lagi pakai concealer yang warnanya lebih cerah, biar mukanya tuh nggak flat, warnanya sama. Nah, kalau untuk nentuin shades, apalagi kalau belanja online, kalian harus tahu dulu kalian biasanya pakai produk apa. Tapi kalau untuk yang pertama kali misalkan mau nyobain beli foundation, belum pernah sebelumnya, menurutku kalian harus jalan-jalan dulu deh ke toko kosmetik. Kalian harus warnanya ya? Iya, kalian harus tahu dulu warna yang kalian biasa pakai itu, yang cocok di muka itu gimana. Nah, biasanya tuh idealnya itu emang dicobain itu di muka ya. Cuman karena kita kan nggak mungkin ya tap-tap gitu di toko kosmetik, jadi kita kan coba di tangan. Walaupun tangan misalkan lebih gelap daripada muka, kalian bisa pilih shades yang begitu kalian blend, dia warnanya agak mencerahkan kulit kalian, nggak yang menggelapkan ataupun nyaru sama kulit asli. Jadi pilih yang shades satu tingkat lebih cerah dari muka, biar nanti kalau misalkan oksidasi nggak bikin kusam gitu. Oke. Ini tadi aku udah. Kita lanjutin lagi nih. Boleh. Ini aku tadi habis pakai bedak, jangan lupa di swipe biar rata, biar nggak ada bekas-bekas bedaknya itu. Nah, habis ini kita pakai setting spray lagi, gitu.
Tapi kalau udah bedak aku pakainya lebih banyak lagi biar dia lebih nggak powdery di muka dan lebih awet nantinya gitu. Dan pastinya juga lebih hidrasi, lebih lembab. Nah, sambil nunggu kering biasanya aku sebelum masuk ke yang lain aku pakai alis dulu. Aku sukanya pakai alis yang bentuknya itu kayak krim ya, kayak pomade gitu. Jadi aku sih sebenarnya kalau pensil males nyerutnya, males ngerautnya. Jadi aku udah jarang banget pakai pensil alis gitu. Nah, karena alisku tebel nih aku sisir-sisir dulu alisnya biar rapi nih ke atas. Alisku berantakan banget. Oke. Karena buat sehari-hari sih biasanya aku cuman ngisi aja, nggak yang terlalu harus ngebentuk dengan sempurna gitu. Pokoknya rapi aja. Oke. Terus aku bikin garis dulu dari bawah sampai ujung. Terus yang atasnya aku bikin juga disatuin sama garis yang bawah gitu. Karena kebetulan alis aku udah tebel, jadi aku cuman bikin bingkai sama aku ngisi-ngisi dalamnya aja biar rapi. Alis itu nggak pernah jadi kembar ya, karena dia tuh kayak saudaraan aja gitu, nggak pernah kembar. Aku pun pakai alis nggak pernah sama kanan kiri. Tapi bisa aja kalian akalin, bikin dulu bingkainya yang sama, lalu rapiin pakai concealer. Kalian tinggal kira-kira sambil ngaca harus depan-depanan, biar kalian bisa lihat kanan kirinya tuh sama gitu. Cuman kalau buat sehari-hari sih aku juga kalau nggak sama banget sih nggak masalah gitu. Isi-isi aja ya kak? Iya, aku sih ngisi-ngisi aja. Nih aku biasanya alis sebentar sih, nggak terlalu lama. Kecuali buat ke pesta atau pas make upin orang itu kan lebih beda ya bikin alisnya daripada kita pakai sendiri gitu. Nah, terus aku sekarang mau pakai eyeshadow. Sebelumnya aku kalau pakai eyeshadow tuh kalau sehari-hari nggak terlalu berat. Yang penting mata tuh nggak kelihatan ngantuk, karena mata aku tuh jenisnya tuh sayu gitu loh kak. Iya kelihatan. Jadi kayak ngantuk kalau nggak pakai apa-apa. Nah ini aku biasanya pakai eyeshadow stick. Aku buat ngisi aja dulu dalamnya. Gitu, aku pakein aja, terus aku ratain nanti pakai tangan aja biar nggak bau. Ya berarti ya. Kenapa kak? Gampang ya berarti pakai krim eyeshadow doang gitu. Iya, lebih enak pakai krim eyeshadow sih. Tapi kalau mau warnanya lebih gradasi gitu-gitu biasanya ditambahin lagi pakai si eyeshadow powder. Ini aku kayak buat base-nya juga. Gitu. Nah, selanjutnya udah pakai base-nya ini, aku mau pakai eyeshadow powder juga. Ini aku biasanya kalau sehari-hari sih warnanya warna netral aja, nggak yang terlalu bold. Karena malu mau kemana ya, ke kantor tapi hebring. Bold banget gitu ya. Ini aku pakai warna yang coklat muda dulu buat crease-nya di sini. Mata aku tuh jenisnya hood ya, jadi kayak ada lemaknya nutupin di atas gitu. Jadi aku harus pakai eyeshadow-nya tuh di atas lipatan mata. Jadi walaupun aku melek masih kelihatan gitu eyeshadow-nya. Sedikit aja, aku nggak tebel-tebel. Yang penting matanya kelihatan fresh, nggak kelihatan kayak ngantuk. Gitu. Apalagi kan sekarang lagi musim hujan kan. Benar, ntar dikiranya orang ngantuk-ngantuk gitu ya. Iya, tersangkanya muka bantal. Aku biasanya pakai dulu warna yang sama di kanan kiri, karena aku suka lupa tadi pakai warna apa gitu. Jadi biar sama. Kita blend, kita baur aja. Sebenarnya kalau nggak punya kuas untuk eyeshadow sih bisa pakai tangan aja. Gitu ya. Aku juga hari ini eyeshadownya pakai tangan aja karena males nyari brush. Oke, sekarang aku pakai warna yang lebih gelap, coklat gelap. Buka di ujung matanya sini. Ini, teman-teman kelihatan kan ya? Biar lebih kebuka ya kak matanya ya? Iya, biar ujungnya tuh lebih kebuka gitu. Nah, di ujung sini. Sama biasanya aku pakein di ujung bawah. Biar menyatu antara mata bawah mata dan atasnya. Iya, betul. Dan juga biar matanya tuh lebih kebuka gitu, karena mata aku kayak kecil.
Dibilang sipit enggak, tapi kecil. Tapi kan kalau misalnya berarti kalau yang suka longsor make upnya karena terlalu banyak, itu berarti karena terlalu banyak skincare yang nggak ditungguin kering ya, bukan? Iya, jadi belum kering udah ditimpa lagi, kayak foundationnya belum kering udah pakai bedak, itu pasti akan hancur gitu. Oke. Selanjutnya aku pakai warna yang agak orange untuk di tengah mata, biar seger aja buat ngeblend warna yang tadi, dua tadi. Sekarang banyak tuh makeup yang waterproof, yang oil free, shine free. Itu tuh cocok banget buat yang berminyak matte finish. Itu wajib banget buat yang berminyak. Jangan pernah pakai, kalau di mix sih nggak apa-apa ya, yang kayak dewy finish di mix sama matte itu hasilnya aku suka karena nggak terlalu matte. Tapi kalau yang berminyak banget lebih baik hindari yang dewy finish gitu, karena nantinya malah akan bikin muka becek dan makeup gampang hilang, gampang bolong-bolong gitu. Oke. Ini aku mata udah selesai, tinggal dikasih shimmer aja dikit. Di bagian tengahnya aku pakai tangan sih biasanya kalau shimmer, karena biar lebih nempel. Oke. Nah, terus kita pakai aku sih jarang pakai eyeliner ya, tapi kadang aku pakai eyeliner pensil atau eyeliner liquid aja buat di bawah matanya dikit, di ujung-ujung mata. Sekarang aku mau pakai maskara. Maskaranya itu biar aku pakai yang efeknya tuh kayak lash extension, jadi dia bikin langsung buka lebar. Ini aku langsung pakein aja. Aku sih jarang dijepit bulu mata, tapi kalau misalkan bulu matanya yang ke bawah banget, itu harus dijepit dulu biar nanti maskaranya kelihatan gitu. Udah, mata beres, nggak pernah ribet-ribet. Sekarang aku, karena hidungku minimalis, aku harus banget pakai shading. Pakai bronzer ya. Oke. Nah, baru aku pakai sedikit shading buat di pipi. Untuk warna shading ini disesuaikan warna kulit ya. Kalau misalkan kulitnya ya putih atau terang, bisa pakai shading yang coklatnya nggak terlalu gelap gitu, biar natural, jangan terlalu gelap kayak hitam gitu, malah nanti jatuhnya nggak natural. Dikit aja di pipi karena pipiku lumayan chubby. Biar lebih kelihatan kirus. Iya, sama di sini dikit biar double chin. Gon. Pergilah double chin. Nah, baru sekarang kita pakai blush on. Nah, karena blush onnya karena kulit aku itu cukup bertekstur, ada bekas-bekas jerawatnya gitu, dan pori-porinya lumayan besar, aku pakai yang matte finish. Tapi kalau misalkan kalian mukanya mulus, bisa pakai yang shimmer lebih bagus gitu. Iya. Baru terakhir kita pakai, aku suka pakai ini, ya terakhir sih, pakai shading highlighter dikit biar lebih fresh lagi ya. Iya, tapi aku biasanya cuma di ujung hidung aja sih. Di sini sama di sini. Highlighter muka. Biar shining, glowing ya, Kak. Splendid. Baru sisa-sisanya paling gini. Di pipi kanan, pipi kiri. Iya, aku biasanya pakai tangan aja biar ini. Iya. Cepet. Nah, selanjutnya aku pakai lipstick yang wajib kita pakai itu kalau pakai masker yang matte ya, jangan ya. Kalau kalian pakai masker dark bill sih sebenarnya pakai glossy itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan nggak pakai dark bill, mendingan pakai yang matte karena dia tahan lama dan nggak banyak transfer ke masker. Iya. Oke, berarti udah selesai nih Kak? Udah, terakhir jangan lupa pakai setting spray biar lebih nyatu dan lebih awet. Wah, gampang ya? Gampang kan, makeup tuh nggak susah. Kalau tips dari aku sih, kita tetap harus percaya diri, kita harus yakin sama diri kita sendiri. Jangan pernah ngerasa insecure ataupun minder karena kita melihat orang lain misalkan lebih sukses, orang lain lebih lebih cantik, karena kita punya kecantikan kita sendiri gitu.
Dan kayak Teh Gaida aja yang udah sukses gitu masih humble gitu kan. Itu patut banget dicontoh sih menurut aku, karena kehambelan itulah yang akan jadi jalan suksesan kita ke depannya gitu. Bener. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum kejawab, nanti boleh DM ke aku, nanti bisa aku jawab langsung sih, insya Allah. Oke, nama Instagramnya apa Kak? Ya, aku Renata Aprianti, @Renata Aprianti disatuin. Oke. Tuh boleh tuh ditanya-tanya aja nanti kalau di Instagramnya Kak Renata. Oke Kak Renata, aku sekali lagi ngucapin terima kasih banget nih buat Kak Renata yang yang mewakili Muslimah Beauty Community udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama aku hari ini dan kasih tips makeup class ke Dreamity dan juga teman-teman muslimah di rumah. Sama-sama Kak Sania, makasih juga Dreamity juga Muslimah Beauty Squad, makasih juga ke Dream sama Muslimah Beauty udah ngasih kesempatan ke aku buat ada di sini hari ini. Iya. Thank you Kak Renata. Sampai bertemu lagi next time ya Kak. Iya, makasih Kak Sania. Ya, dadah Kak Renata. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu dia acara hari ini, keseruan hari ini dan makeup tutorial sedikit dari aku. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.